Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari yang istimewa ini, di hari Arafah, kita mulai mengaji kembali Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi sampai pada bab tentang mujahadah ya. Bab 11 tentang mujahadah. Nah, teman-teman bisa lihat nomor hadisnya bisa berbeda, penomoran hadisnya bisa berbeda ya. Nomor hadis 10 dari bab mujahadah, bab 11 atau nomor hadis 104. Al-Ashiru yang nomor 4, yang nomor 10, Al-Ashiru yang nomor 10 an Anasin adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah. Qala Rasul bersabda, Yadba'ul mengikuti al-maita pada orang mati, pada jenazah salah satu 3 hal. Mayit itu akan diikuti oleh 3 hal, akan diiringi oleh 3 hal. Yang pertama ahluhu, yaitu keluarganya. Keluarganya ikut mengiringi. Wa maluhu dan hartanya, wa amaluhu dan amal perbuatannya. Dalam mengantar jenazah itu boleh jadi kemudian ada yang naik mobil dan seterusnya ya. Mobil yang dipakai mobilnya jenazahnya, hartanya ikut. Fayarji'u kemudian kembali isnani 2 hal. Wayabqa dan tersisa wahidun 1. Yarji'u kembali ahluhu keluarganya, wa maluhu dan hartanya. Keluarganya ya kembali setelah dikubur ya balik ke rumah. Hartanya juga dibawa pulang ke rumah. Kecuali mungkin sebagian tradisi di luar Islam ya, ada yang harta yang paling disukainya itu dimasukkan ke yang lahat juga, ke kubur juga. Wa yabqa amaluhu dan tersisa amal perbuatannya, muttafaqun alaih. Oleh karena itu maka seharusnya fokus kita itu paling berat itu ke amal perbuatan, bukan untuk harta, bukan untuk keluarga. Tapi bukan dengan mengabaikan kewajiban ya. Kewajiban terhadap keluarga tetap dilakukan, kita mencari harta ya dengan cara-cara yang benar, yang halal, tapi kita jangan melupakan bahwa harta keluarga itu harus dijadikan sarana untuk mengantarkan kita kepada amalan-amalan yang baik. Karena yang akan abadi setia menemani kita sampai ke liang lahat dan sampai ke akhirat itu adalah amal kita. Al-Hadi Asyarah yang nomor 11, an Ibnu Mas'udin dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Mas'ud berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-jannatu adapun surga aqrabu itu lebih dekat ila ahadikum pada salah satu dari kalian min syirati na'lihi daripada tali sandalnya ahadukum. Wan naru utawi adapun neraka mislu dalik itu seperti surga. Surga dan neraka itu dekat banget pada kalian. Bahkan lebih dekat daripada tali sandal kamu. Daripada tali sandal. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Atsaniya syara'ut, adapun yang nomor 12 adalah an Abi Firasin. Dari Abi Firas Rabi'ah bin Ka'bin Al-Aslami khadimi Rasulillah yang menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rabi'ah ya, Tolha, Maisarah dan macam-macam itu nama Jawa ya. Banyak sahabat itu yang namanya diakhiri dengan tak marbuta, tapi itu bukan berarti kemudian bukan cewek ya. Bukan berarti cewek tapi Jawa. Banyak khodam Rasulullah itu banyak, diantaranya ini ya. Wa min ahli suffati, dan dia termasuk ahli suffah ya. Ahli suffah itu ini Masjid Nabawi ya. Masjid Nabawi yang sekarang ini ya. Yang sekarang di sini ada makam baqi ya. Ini pengimaman yang tidak dipakai. Nanti ini ada babus salam. Nah, di sini ini ada raudhah dan mimbar ya. Mimbar Nabi dan raudhah yang asli memang di sini. Di sini ada hujrah syarifah, kamar yang dulu ditempati Sayyidah Aisyah ya. Jadi rumahnya Sayyidah Aisyah dengan Nabi, kemudian menjadi makamnya Nabi di sini. Nanti kita keluar ke sini. Keluar ke sini sampai Baqi ini. Nah, di sini ini
Agak ke sini, sebelahnya hujrah ini ada tempat yang agak meninggi. Dulu di sini ditempati ahlus suffah. Suffah itu adalah atap. Jadi bagian masjid yang dikasih atap oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi tempat bagi orang yang tidak punya rumah, sahabat-sahabat yang mau menginap. Nah, itu namanya ahlus suffah. Jadi sahabat-sahabat yang homeless itu di situ. Itu cikal bakal pesantren. Pesantren itu cikal bakalnya bukan dari Hindu, dari tradisi Buddha dan seterusnya, bukan. Sejak zaman Nabi itu tidak ada yang mungkin di samping Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya berapa ya? Beragam ya, kadang cuma ada 7, 10, kadang 70 gitu ya. Sampai banyak lah, paling 70 itu. Jumlah keseluruhan itu sebagian ulama menghitung kira-kira 400. 400 yang pernah nginep di situ. Cuma ya ada yang nginep cuma sehari, 2 hari gitu. Semalam, 2 malam. Apalagi orang yang dari luar kota Madinah yang nginepnya kira-kira di situ. Kalau dia tidak punya uang, dia tidak punya saudara di sekitar Madinah itu. Qala Rabi'ah berkata, kuntu ada aku abitu itu menginap aku ma Rasulullah SAW. Aku menginap bersama Rasul. Fa'atihi, dan aku mendatangi Rasul biwadu'ihi dengan air wudhunya, dengan sarana untuk berwudhu. Wudhu itu adalah air yang digunakan untuk berwudhu. Wahajatihi, dan kebutuhannya Nabi. Aku yang menyediakan air wudhu dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Faqala, kemudian Nabi berkata, salni, sal mintalah ni kepadaku. Wahai Rabi'ah, kamu minta apa kepadaku? Fakultu, lalu aku mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. As'aluka, aku mohon kepada engkau murafaqataka, agar bisa menemanimu fil jannah di surga. Wah, itu permintaan yang luar biasa. Saya tidak minta kekayaan Nabi, tidak minta kesuksesan di dunia, cukup saya menemani engkau di surga. Insya Allah ya. Faqala, kemudian Nabi berkatakan, awa ghairu dzalik, apa ada selain itu? Kultu, aku mengatakan, huwa dzaka. Adapun permintaanku, dakai itu, yaitu sudah permintaan saya Nabi. Tidak ada yang lain, murafaqah itu fil jannah. Qala, kemudian Nabi mengatakan, fa'inni, maka tolonglah aku, mau nulungan siro ni ingsun, ala nafsi kaya ngatasi awak siro. Tolonglah aku atas dirimu bikas roti sujud dengan memperbanyak sholat. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba sampean. Apa poinnya? Poinnya begini tuh. Kan Nabi bisa saja tuh kemudian. Nabi, saya minta berteman dengan engkau di surga. Nabi kan bisa jawab, ya sudah, kamu yang mendampingi saya di surga, kan bisa begitu. Tapi Nabi itu pembawa syariat, teman-teman ya. Pembawa syariat. Ada syariat yang harus tetap dijaga, konstitusinya itu. Jangan sampai dirusak. Apa? Kalau Anda ingin mendapatkan pahala, maka Anda harus bersujud, harus beribadah, harus mematuhi syariat. Tidak boleh. Maka saya sampai sekarang tidak percaya kalau kemudian ada orang yang mengaku dzurriyyah Nabi, terus banyak melakukan maksiat, tidak pernah sholat dan seterusnya, terus itu dimasukkan surga oleh baginda Nabi. Tidak mungkin gitu. Karena kalau begitu Nabi melakukan hal yang paradoks jadinya, yang bertentangan antara tujuan beliau diutus untuk mensiarkan syariat, mengokohkan syariat, terus kok kemudian bagi-bagi tiket surga kepada orang-orang yang nggak pernah menjalankan syariat. Itu kan jadi persoalan jadinya. Itu bisa merongrong kekokohan syariat kalau seperti itu. Sehingga ya tetaplah, kalaupun panjenengan semua itu adalah dzurriyyah Nabi, maka harusnya lebih semangat menjalankan syariat kakeknya daripada yang bukan dzurriyyahnya. Lebih menghormati syariat Nabi Muhammad SAW daripada yang lain. As-salisa asyara, yang nomor 13. An Abi Abdillah, dari Abi Abdillah. Wa yuqalu Abu Abdurrahman, ada yang mengatakan namanya Abu Abdurrahman. Saubanu, yaitu Sauban. Maula Rasulillahi, budak yang pernah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada budak dulu, jadi budaknya si A gitu ya. Ini
F ini menjadi budaknya si A. Dibeli oleh Rasulullah SAW, dibebaskan si F ini, maka kemudian dia berbebas. Ya sudah bebas, dia jadi hurun. Cuma dia menjadi istilahnya dalam fikih atau dalam hadis itu adalah dia kemudian menjadi maula, orang yang pernah dimerdekakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya ya balas budi lah kepada orang yang pernah membebaskan. Qala berkata siapa tadi? Sauban tadi. Sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, alaika, lakukanlah, engkau harus melakukan jika suatu sujud, memperbanyak sujud, perbanyaklah sujud. Fa innaka, sesungguhnya engkau lantas juga tidaklah sujud engkau lillahi kepada Allah sajdatan dengan satu sujud, illa rafa'akallahu, kecuali Allah mengangkat engkau biha, sebab satu sujud tadi, darajatan dengan satu derajat. Setiap satu sujud akan ditambah, ditinggikan derajat kita satu derajat. Wahatta, dan menghapus, menghilangkan angka darimu biha, sebab satu sujud tadi khati'atan, kesalahan, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan dari kamu dengan satu sujud itu tadi. Cuma yang begini Syekh Nawawi Banten ya, itu menafsiri di dalam kitab Tanqihul Qaul, sebagaimana teman-teman bisa mendengarkannya di YouTube yang playlist yang Tanqihul Qaul itu ya, bahwa ini as-saghair, dosa-dosa kecil yang diampuni. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ar-Rabi' Asyara yang nomor 14, an Abi Sofwana, dari Abi Sofwan Abdullah bin Busr al-Aslami, yaitu Abdullah bin Busr al-Aslami. Qala, Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, khairun nas, adapun sebaik-baik manusia adalah man, yaitu orang tola yang panjang umurnya, orang tersebut wahasuna, dan bagus berkualitas amaluhu, amalnya orang tersebut. Sebaik-baik orang itu adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Berarti pundi-pundi kebaikannya semakin banyak. Ya. Orang baik usianya cuma 30, ya berarti kebaikannya ya cuma sedikit sampai umur 30. Tapi kalau orang baik, orang alim, orang baik, orang soleh, orang dermawan, terus nggak pernah menyakiti tetangganya, selalu membantu orang lain, sering zikir, sering membantu pesantren, membantu para kiai, membantu fakir miskin, dan seterusnya, kok dia sampai berusia 90 tahun, ya semakin banyak pundi-pundi amalnya. Sebaliknya, orang yang terjelek itu ya adalah orang yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, tetapi amal perbuatannya buruk ya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Waqala, dan Imam Tirmidzi berkata, hadisun, adapun hadis ini adalah hadis hasanun, yang hasan. Busr bidomil ba, ini menjelaskan anotasi dari ini ya. Ini busr harokatnya. Wabis sinil muhmalah, dengan sin yang kosong titiknya, yang tanpa titik, yang kosong dari titik. Bukan shin berarti ya. Sin. Al-Khamisa Asara, adapun yang nomor 15. Oke. Mungkin bisa kita hatamkan sampai 12 ini ya. Sampai bab 12. Bismillah. An Anasin, adalah dari Anas. Qala, Anas berkata, ghaba alpa wa'id ammi, bapakku tidak ikut, maksudnya pamanku, sorry. Anas bin Nadhr, yaitu Anas bin Nadhr. Pamanku tidak hadir. An kita li Badrin, tidak mengikuti perang Badar. Paman saya Anas bin Nadhr itu tidak ikut perang Badar. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, itu aku absen. An awwali qitalin, dari perang pertama, qatal tal musyrikina, yang engkau memerangi orang-orang musyrik. La inillahu, sungguh andaikan Allah ashhadani, menghadirkan aku, membiarkan aku hadir ya, mempersaksikan kepadaku, kita lal musyrikin, maksudnya menghadiri. Andaikan Allah menghadirkan aku untuk bisa bergabung memerangi musyrikin pada periode berikutnya, pada perang berikutnya, la yarayannallahu, ada la yuriyanna, ada la yaroyanna ya.
La yarayanna pasti akan melihat Allah pada sesuatu asnau yang aku akan lakukan. Wah Nabi, saya betul memang Badar gak ikut. Tapi kalau ada perang lagi, kalau saya ditakdir Allah bisa ikut perang, maka Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Ya semangat. Di sini maksudnya dalam mujahadahnya itu ya, mujahadah untuk jihad itu. Falamma kana yaumu Uhudin, tatkala terjadi perang Uhud, pada hari Uhud, siapa terpukul mundur, kalah al-muslimun orang-orang Islam. Begitu di perang Uhud, itu kan umat Islam hampir menang, tapi kemudian kalah ya. Faqala, kemudian Busr berkata, Anas bin Nadhr tadi berkata, Anas bin Nadhr berkata ya. Ini Anas bin Malik, ini Anas bin Nadhr, ini Anas bin Nadhr yang berkata. Allahumma wahai Allah, tadiru aku minta ampun, aku minta ampun kepada engkau, lima dari barang dari sesuatu sona yang melakukan pada tadi, ulai sahabat-sahabatku. Ya Allah, terus dia bilang, ya Allah, aku mohon ampun atas perilaku sahabat-sahabatku yang mundur, yang tidak patuh pada Nabi itu akhirnya kalah perang. Yakni maksudnya Anas bin Nadhr adalah ashabahu, sahabat-sahabatnya Anas bin Nadhr, sahabat-sahabat Nabi, maksudnya sahabat-sahabat Anas bin Nadhr. Wa abra'u, dan aku terbebas ilaika kepadamu mimma dari barang seorang yang melakukan haulai orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, yakni maksudnya Anas adalah al-musyrikin. Dan aku terbebas dari tindakan-tindakan orang kafir yang melukai engkau, membunuh orang-orang muslim dan seterusnya, melukai Rasul engkau dan seterusnya. Tsumma taqaddama, kemudian dia maju. Orang ini memang sudah kadung janji kan pada Allah. Oh kok perang? Saya akan, Allah akan menyaksikan betapa hebatnya aku kalau berperang, betapa semangatnya aku. Fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adz, dan ia dijumpai oleh Sa'd bin Mu'adz. Faqala, kemudian Anas bin Nadhr berkata, ya Sa'd bin Mu'adz, wahai Sa'd bin Mu'adz, al-jannatu wa rabbil Ka'bah. Aku berharap surga demi Tuhannya Ka'bah. Inni ajidu rihaha. Al-jannatu adapun surga, wa rabbil Ka'bah. Ini sungguh aku mendapati rihaha, baunya surga. What? Sa'ad, wallahi, saya itu harum surga sudah tercium aromanya ke hidung saya. Min duni Uhudin, dari depan Uhud, dari arah Uhud itu. Qala Sa'd berkata, Famastata'tu ya Rasulullah, aku tidak mampu wahai Rasulullah, untuk melakukan sona apa yang dilakukan oleh Anas bin Nadhr, aku tidak bisa menirunya Nabi. Qala Anasun, kemudian Anas bin Malik yang ini ya. Anas bin Malik ini mengatakan, fawajadna, maka kami mendapati bihi pada Anas bin Nadhr bid'an, lebih pada unjul, lebih wasaman, dan 80 dorbatan, tebasan bisaifi, tusukan bisaifi dengan pedang. Setelah meninggal ya, ternyata begitu diusung jenazahnya itu ada 80 lebih tusukan pedang. Autonatan birumin, atau tusukan tombak. Ya. Auromiyatan, atau bisahmin, atau kena panah ya. Jadi lukanya itu 80 sekian, itu ada yang kena panah, ada yang kena tombak, ada yang kena pedang. Alhamdulillah. Kita tidak ada apa-apanya dengan sahabat. Wa wajadnahu, dan kami mendapati Anas bin Nadhr qad qutila, telah terbunuh. Wa masalah, dan memotong-motong, mutilasi. Bihi pada Anas bin Nadhr al-musyrikun, orang musyrik itu memutilasi itu tubuhnya Anas bin Nadhr itu. Fama arafahu, maka tidak mengenali pada Anas bin Nadhr ahadun, seorang pun, illa uktuhu, kecuali saudarinya, dibananihi dengan jari tangannya. Jari-jari tangannya itu yang dikenal. Ini kakak saya ini, kakak saya. Qala Anas berkata, Anas bin Malik berkata, kunna, ada kami, naro itu meyakini kami, atau menyangka kami, anna hadil ayata, bahwa ayat ini nazalat itu turun fihi, terkait Anas bin Nadhr, wa fi asbahihi, dan orang-orang yang sama dengan Anas bin Nadhr. Saya mengira bahwa ayat berikut ini turun
menjelaskan tentang Anas bin Nadhr ini. Apa ayatnya? Minar rijal minal mu'minin, di antara orang-orang mukmin. Rijalun, ada pemuda-pemuda sadaku yang jujur. Pemuda tersebut pada sesuatu ahadu yang telah berjanji, rijal tadi, Allah Ta'ala alaihi pada ma tersebut, ila akhirnya sampai akhir hadis. Qauluhu la yuriyannallahu, la yarayannallah atau la yuriyannallah. Ruwiyah diriwayatkan ini, lafaz ini tadi, di dhammil ya wa kasrira, dengan dhammah ya-nya dan kasrah. La yuriyannallahu. Bisa la yarayannallahu. Kalau la yarayanna, Allah akan melihat. Kalau la yuriyannallahu, dzalik linnas. La yudhironna. Kalau la yuriyanna, artinya la yudhironna. Sungguh Allah akan menampakkan dzalika, hal itu, linnas, pada orang. Waru ya bifathima, ada yang diriwayatkan pula lafaz itu dengan fathah ya dan roknya. Jadi la yarayanna wa ma'nahu dhahir, maknanya sudah jelas, melihatkan. Kalau la yuriyanna, memperlihatkan, Allah akan memperlihatkan tindakan Anas bin Nadhr itu pada orang-orang. Sampai sekarang kita tahu, wallahu a'lam. Ya. Kiranya itu dulu, kita skip ya, berarti sampai 15 ini, 16 dan 17, insyaallah pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.